Auto gemparkan semenanjung Asia. Pernyataan sombong pelatih baru Malaysia malah ngomong gini soal timnas Indonesia. Patrick Kluivert perlu mempertimbangkan Asnawi Mangkualam sebagai pengganti Kevin Dix yang sedang cedera. Subscribe aja channel ini agar kalian gak ketinggalan berita update dari kami. Auto gemparkan semenanjung Asia. Pernyataan sombong pelatih baru Malaysia malah ngomong gini soal timnas Indonesia. Pelatih timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, seakan alergi dengan timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu menyebut timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara, alih-alih timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Peter Ceklamovski jelang timnas Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, Selasa 10 Juni 2025. Ini laga Malaysia versus Vietnam merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata Peter Ceklamovski. OKZone mengutip dari Soha 2WN, Selasa, 22 April 2025. Peter Ceklamovski menyebut Vietnam sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Kami akan mempersiapkan laga ini secara betul, termasuk potensi menggelar laga uji coba sebelumnya, lanjut mantan pelatih FC Tokyo ini. Tidak jelas apa indikator Peter Ceklamovski menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Jika ukurannya ranking FIFA, Thailand merupakan negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi. Skuad Gajah Perang, julukan Timnas Thailand, menempati posisi 99 dunia, sedangkan Vietnam berada di tangga 109 dunia. Secara performa dalam beberapa tahun terakhir, progres Timnas Indonesia yang paling terlihat ketimbang negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini bahkan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, entah via babak ketiga atau keempat. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dan Thailand juga tercatat sebagai negara dengan pencapaian paling jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama lolos ke 16 besar, sedangkan Vietnam dan Malaysia rontok di fase grup. Apakah penyematan yang dibuat Peter Ceklamovski efek Timnas Vietnam juara Piala AFF 2024? Patut digarisbawahi, Timnas Vietnam juara Piala AFF 2024 karena para rival mereka seperti Thailand dan Timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain top seperti Chanantip Songkrasin dan Theerachon Boonmatan tidak dibawa pelatih Timnas Thailand Masatada Aishi. Begitu juga dengan Timnas Indonesia yang tidak turun dengan skuad terbaik. Sejumlah pemain diaspora Timnas Indonesia tidak turut serta mengingat Piala AFF 2024 digelar saat kompetisi di Eropa tengah berlangsung. Sekarang menarik menanti duel Malaysia versus Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Patrick Kluivert perlu mempertimbangkan Asnawi Mangkualam sebagai pengganti Kevin Dix yang sedang cedera. Pemain yang juga merupakan deputi kapten Timnas Indonesia ini berpotensi untuk comeback pada pertandingan melawan Timnas Cina dan Timnas Jepang yang dijadwalkan pada bulan Juni mendatang. Dua pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan menjadi penentu bagi Timnas Garuda untuk bisa lolos langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pertandingan melawan Cina akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta pada tanggal 5 Juni. 5 hari setelahnya, Jay Ijaz dan rekan-rekan akan bertandang ke markas Jepang. Walaupun tim medis FC Copenhagen memperkirakan Kevin Dix akan pulih pada tanggal 25 Mei, sangat bijaksana jika Patrick Kluivert juga mempersiapkan alternatif untuk posisi tersebut. Asnawi Mangkualam merupakan pilihan yang tepat untuk mengisi posisi bek kanan yang ditinggalkan oleh bek naturalisasi tersebut yang akan bermain di Bundesliga
bersama Borussia Mönchengladbach pada musim depan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Asnawi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim dalam 2 laga krusial tersebut. Asnawi Mangkualam menunjukkan performa yang mengesankan di Liga 1 Thailand bersama Port FC. Namun, dalam 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain, dia tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Gus Nul Yakin menyatakan, "Saya kira Patrick Kluivert jangan berspekulasi terkait Kevin Dix. Boleh berharap Dix sembuh, tapi langkah antisipasi memanggil Asnawi Mangkualam juga penting. Sehingga Asnawi pun bisa menyiapkan mental bila dipanggil ke timnas Indonesia lagi." Pemerhati sepak bola senior asal Malang ini percaya bahwa motivasi pemain asal Makassar tersebut akan meningkat pesat jika diberikan kesempatan untuk kembali ke tim nasional. Meskipun Asnawi Mangkualam absen dalam 2 pertandingan terakhir, sebagai seorang pemain profesional, dia pasti tetap memperhatikan strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Asnawi Mangkualam tak perlu adaptasi dengan pemain lainnya. Dia hanya butuh memahami game plan Patrick Kluivert. Sebagai pemain pengalaman, tak sulit bagi dia untuk cepat nyetel dengan gaya Patrick Kluivert. Ungkapnya, di posisi bek kanan terdapat Sandy Walsh. Namun, akan lebih baik lagi jika Asnawi Mangkualam kembali dipanggil untuk mengisi posisi tersebut. Berdasarkan data statistik, performa Asnawi Mangkualam menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan Sandy Walsh. Pertandingan leg kedua babak semifinal Piala AFF 2016 masih menjadi kenangan buruk yang tidak terlupakan bagi Tran Nguyen Man. Mantan kiper timnas Vietnam itu menerima kartu merah pada menit ke-76 usai menendang Bayu Pradana. Hukuman tersebut membuat Vietnam terpaksa memainkan bek Hue Ngoc Hai sebagai kiper darurat. Vietnam tidak bisa memasukkan kiper cadangan lantaran stok pergantian pemain mereka sudah habis. Golden Star Warriors berada dalam posisi defisit 1 orang saat mereka tertinggal 1-3 secara agregat. Namun, dalam situasi itu, Vietnam justru mampu mencetak 2 gol melalui Vu Van Tan dan Vu Minh Tuan. Skor imbang 3-3 secara agregat memaksa Vietnam dan Indonesia bertanding hingga babak perpanjangan waktu. Di babak tersebut, kekuatan fisik para pemain Vietnam mulai menurun dengan 1 pemain lebih sedikit. Alhasil, skuad Garuda berhasil mencetak gol untuk mengubah skor agregat menjadi 4-3 pada menit ke-97. Gol penalti Manahati Lestusen membawa tim Merah Putih melaju ke partai final untuk bersua Thailand. Dalam wawancara dengan Soha, Nguyen Man kembali mengenang momen menyedihkan bagi dirinya itu. Meski menerima kartu merah, Nguyen Man membantah anggapan bahwa ia telah bertindak kasar. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau dibilang saya kasar atau apa, itu tidak benar. Saat itu saya hanya ingin pertandingan cepat dilanjutkan, karena kami sedang tertinggal 0-1, tambahnya. Kendati demikian, kekecewaan dan penyesalan mendalam juga dirasakan oleh kiper Tepsan Namdin itu. Saat saya mendapat kartu merah, saya benar-benar sedih dan kecewa. Melihat ke arah tribun, saya melihat semua orang menatap saya. Dalam situasi sederhana itu, saya benar-benar tidak menyangka akan mendapat kartu merah, kata Nguyen Man. Kalau dipikir-pikir lagi, saya masih merasa menyesal. Kalau itu tidak terjadi, saya tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Pelatih Nguyen Duc Chan dan Dang Van Lam berlari untuk mengeluarkan saya dari lapangan. Kemudian seorang wanita dari ofisial pertandingan membawa saya ke ruang ganti. Saya duduk di pojok, sangat sedih. Dalam hati saya berpikir, kenapa saya seperti ini? Tambahnya. Seusai laga, Nguyen Man mengaku menerima banyak kritik dan pesan tidak mengenakan dari penggemar. Saat itu saya membayangkan tekanan yang menanti. Kenang Nguyen Man. Saya tahu setelah pertandingan ini saya akan dikritik oleh semua orang. Banyak sekali yang mengkritik. Saat itu saya sedih karena situasi itu terjadi begitu cepat. Saya tidak menyangka bisa berujung pada kartu merah.